Tokoh fiktif legendaris menjadi buah bibir di seluruh dunia sebagai penjahat kegelapan, vampir dan Dracula. Kita dengar bahwa tokoh ini sangat takut dengan matahari akan terbit. Mereka sangat cemas dengan cahaya matahari karena mereka akan sirna, musnah, tewas dan mati. Akan tetapi ketakutan mereka tidak akan bisa merubah kenyataan bahwa matahari tetap akan terbit. Setelah malam gelap berlalulah dan terbitlah matahari terang benderang. Sebenci apapun vampir dan Dracula, mereka tidak akan mampu menghentikan terbitnya matahari itu. Betul? Seberapapun takutnya mereka tidak akan mampu mencegah cahaya matahari menerangi bumi. Matahari tetap akan terbit. Namruz diberi mimpi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan ada seorang anak laki-laki yang akan menumbangkan kekuasaannya. Dalam mimpi itu Namruz melihat dia ada dalam istananya. Di dalam istana dia sedang ada di kamarnya. Di kamar dikawal oleh pasukan pribadinya. Tiba-tiba tetap ada lelaki yang bisa masuk ke dalam, dan laki-laki itu membakar dirinya, membakar tempat tidurnya, membakar kehidupannya. Bangun dari tidur, dia panggil ahli-ahli mimpi. Mereka mengatakan bahwa nanti akan ada seorang lelaki dari kaummu yang akan menyelesaikan dan menghabisi kekuasaanmu. Maka Namruz menginstruksikan, bunuh seluruh anak laki-laki yang ada, bunuh seluruh bayi-bayi laki-laki yang lahir, wanita-wanita yang hamil tangkap, kawal sampai melahirkan. Jika yang lahir laki-laki, bunuh. Allah punya kehendak lain. Bayi laki-laki yang bernama Ibrahim lahir di dalam gua. Kemudian bayi ini selamat. Ibrahim beranjak dewasa, dan akhirnya Ibrahimlah yang menghabisi kekuasaan Namruz. Ibrahimlah mimpi buruknya Namruz. Kejadian sama terulang lagi ke depan. Firaun mimpi bahwa akan ada seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang akan menghabisi kekuasaannya. Maka Firaun mengundang para ahli-ahli tafsir mimpi. Seluruhnya berkata, itu hanyalah bualan mimpi saja, tidak usah dipedulikan. Tapi setan menjelma dalam wujud manusia memberikan nasihat pada Firaun. Itu pertanda dari Bani Israel, akan ada seorang bayi laki-laki yang akan besar, dan bayi ini yang akan menghabisi kekuasaanmu. Firaun pun memerintahkan, bunuh seluruh laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Tapi ternyata malah Firaun sendiri yang akhirnya merawatnya. Ini singkat cerita ya. Firaun sendiri yang mengasuh dan mendidiknya di istana kerajaan. Firaun yang membesarkannya. Berakhirlah kekuasaan Firaun tumbang. Zaman kita sekarang persis seperti kisah ini kembali. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman akan muncul seorang lelaki dari keturunan kandungku yang akan melenyapkan semua kezaliman yang ada di muka bumi, yang akan menghentikan semua kejahatan,
yang akan menutup pintu-pintu kediktatoran dan mengembalikan dunia kepada puncak keadilan. Laki-laki itu, kata Rasulullah, dari keturunan kandungku, dari Hasan bin Ali. Laki-laki tersebut namanya mirip dengan namaku. Nama ayahnya mirip dengan nama ayahku. Akhlaknya benar-benar serupa dengan akhlakku, tetapi fisiknya tidak sama dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mulai mengincar-incar nih, siapa kira-kira? Allah, alhamdulillah, Rasulullah memberikan gambaran kapan kelahirannya. Rasulullah bersabda, dia lahir di akhir zaman, ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Nanti ketika dia sudah berusia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun, sang pemimpin besar dari keturunanku ini, Nabi memberikan gelar kepadanya Imam Al-Mahdi, akan dibaiat di depan Ka'bah untuk bersedia memimpin umatku keluar dari kegelapan menuju kepada terangnya cahaya kemenangan. Di usia 40 tahun, di hadis yang lain mendekati 40 tahun. Jadi kelahirannya ditandai dengan terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. Kemudian dia dibaiat menjadi Al-Mahdi untuk memimpin umat Islam yang beriman seluruh dunia di depan Ka'bah di usia 40 tahun atau mendekati 40 tahun. Bapak-bapak, ibu, ketahuilah di Jazirah Arabiah seluruh dunia memberitakan tahun 1981 telah terjadi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan 1981 itu. Dan hebatnya 1982 tahun depannya terulang lagi, terjadi lagi 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan di Jazirah Arabiah. Masya Allah. Maka para ulama-ulama kita, dari ulama-ulama dunia Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengatakan bahwa sosok pemimpin terakhir yang akan memenangkan Islam di akhir zaman telah lahir 1981. Sekarang tahun berapa? 2018. Secara Masehi, usia sang calon pemimpin besar, pemersatu umat Islam dan pemimpin kita bersama yang akan memenangkan dunia, yang akan memimpin kembali seluruh dunia ini dengan pemerintahan Islam yang penuh dengan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran, usianya sekarang ini sudah 37 tahun hitungan Masehi. Nah, kita tahu kan perbandingan Masehi dengan Hijriah setiap tahunnya selalu berlebih Masehi 10 hari. Artinya kalau sudah 37 tahun Masehi, maknanya sudah berlebih 370 hari. Kalau dihijriahkan sudah setahun lebih. Artinya tambahkan 37 tambah setahun lebih, sudah 38 tahun lebih. Rasulullah bersabda, dia dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di hadis yang lain mendekati usia 40 tahun. Artinya sudah dekat sekali. Betul? Keadaan umat Islam menjelang dibaiatnya Al-Mahdi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam di mana-mana benar-benar dizalimi, diperangi. Kaum muslimin betul-betul tidak dianggap sama sekali, bahkan dibenci, dimusuhi. Lihat Uighur, sekarang ini di Cina, ya Allah. Xinjiang, betul-betul luar biasa penderitaan mereka. Rohingya di Myanmar sana. Lihat keadaan kaum muslimin hari ini di Syria, di Palestina, di Yaman, di Iran,
lihat nasib kaum muslimin di mana-mana, wahai hamba Allah, termasuk kaum muslimin di Asia Tenggara dan juga di Indonesia, luar biasa. Tetapi sebentar lagi, insyaallah taala, Allah akan terbitkan matahari. Cahaya kemenangan sebentar lagi akan muncul, walaupun benci Dracula dan vampir, walaupun musuh-musuh yang sedang berkuasa di timur dan di barat tidak suka dengan kebangkitan Islam, Islam tetap akan bangkit soon, very very soon. Sangat dekat sekali, insyaallah taala. Dan itu terbukti. Bulan Februari 2012 di New York diadakan pertemuan akbar 15 intelijen negara-negara besar dunia duduk bersama membicarakan siapa calon pemimpin dunia tahun 2020. Dalam pembicaraan itu muncul 4 kandidat yang akan memimpin dunia kelak. Kandidat pertama masih Amerika Serikat. Kandidat kedua Cina. Kandidat ketiga adalah mafia-mafia internasional. Dan kandidat yang keempat khilafah Islamiyah. Mereka mengkaji satu persatu. Amerika Serikat dulu dikaji. Masih mungkin tidak? Masih sanggup tidak? Seberapa kemungkinan Amerika melanjutkan kepemimpinan dunia? Setelah dikaji oleh 15 intelijen negara besar dunia, sepakat seluruhnya mengatakan Amerika mustahil mampu melanjutkan kepemimpinan dunia. Amerika sekarang begitu rapuh, sangat lemah. Tidak mungkin Amerika yang akan memimpin dunia 2020 ke atas. Peluang yang kedua, Cina. Dikaji Cina dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Cina, segala peluang-peluang yang ada pada Cina untuk memimpin dunia, maka mayoritas peserta sepakat mengatakan, intelijen-intelijen besar dunia ini sepakat mengatakan, tidak, Cina sangat rapuh untuk bisa memimpin dunia. Maka masuk pada opsi yang ketiga, mafia-mafia internasional. Mereka lah yang akan memimpin dunia ke depan. Dikaji kemungkinannya, maka rontok kemungkinan yang ketiga. Lalu yang keempat, opsi keempat, khilafah Islamiyah. Mereka kaji dengan mendalam, dengan serius, sesuai dengan kepakaran dan keahlian mereka. Akhirnya mayoritas peserta dari 15 intelijen negara besar dunia ini sepakat mengatakan yang memiliki kemungkinan terbesar memimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Allahu Akbar. Coba lihat peluang yang disebutkan oleh 15 intelijen negara besar dunia ini di New York di pertemuan NIC bulan Februari itu sesuai dengan nubuat Nabi. Kalau sekarang Al-Mahdi sudah di usia 37 tahun secara Masehi, 38 tahun lebih secara Hijriyah, artinya 1 atau 2 tahun lagi kita sudah punya pemimpin besar dunia ke depan. Betul tidak? Besok ini 2019. Habis 2019, 2020. Sejalan tidak? Allahu Akbar. Bergembiralah. Walaupun penjahat-penjahat kebatilan, media semua di tangan mereka saat ini di seluruh dunia. Militer yang paling hebat-hebat di tangan mereka sekarang di seluruh dunia. Teknologi modern peperangan seluruhnya di tangan mereka saat ini. Pendidikan, ekonomi, apa saja di tangan mereka. Tidak ada masalah. Wong Firaun juga di puncak-puncak kekuasaannya hancur di tangan Musa alaihissalam. Betul tidak? Musa ditolong Allah. Musa saat itu malah sudah nggak ketemu jalan. Di depan Laut Merah, di belakang Firaun dan bala tentara siap mencincang-cincang. Mau kemana? Allah belahkan laut, Musa selamat dan kaumnya, Firaun tenggelam, habis. Namrus juga di puncak dijayanya, di puncak kekuatan kekuasaannya, habis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah akan terulang. At-tarikhu yu'idu nafsahu. Tarikh sejarah akan kembali terulang. Sekarang judul kita pada malam hari ini menyongsong kebangkitan Islam di akhir zaman. Demi Allah saudaraku, ini adalah kabar gembira yang sangat membahagiakan kita. Ini adalah masa-masa di mana sakit jantung dan sakit gigi
orang-orang kafir yang membenci Islam. Walau karihal kafirun, sekalipun orang-orang kafir benci, Islam ini bangkit, tetap bangkit. Sekarang kita sudah ada di penghujung kegelapan malam. Sepotong demi sepotong kegelapan malam telah kita lalui, Pak. Kaqita'il lailil muslim, sepotong demi sepotong kegelapan malam telah kita lalui. Kezaliman demi kezaliman sejak Islam sudah tidak ada, benar-benar sudah kita rasakan. Perhatikan baik-baik. Sekarang kata Rasulullah, sejak beliau diutus, ini start sampai pada finish. Ini finish. Rasulullah bersabda, sejak dari start, ini finishnya adalah umat Islam serentak Allah wafatkan dalam peristiwa tanda besar kiamat yang ke-7. Tanda besar kiamat itu ada 10, tapi kita hanya diizinkan oleh Allah melihat, menyaksikan kejadian tanda besar kiamat sampai nomor 7 saja. Yang nomor 7 adalah angin lembut berbau wangi kasturi, sejuk, berhembus dari negeri Yaman. Angin ini dengan cepat membungkus bumi. Siapapun orang yang beriman di muka bumi ini, jika ia terkena oleh angin tersebut, terhirup olehnya angin tersebut, walaupun dia sedang di gua, dia sedang ada di pulau, di gunung, di lembah, di mana saja, angin itu sampai kepadanya. Saat tersentuh dia oleh angin itu dan terhirup olehnya angin tersebut, tergeletak langsung di sana. Pada waktu itu juga meninggal dunia. Serentak seluruh bumi orang-orang Islam yang beriman kepada Allah meninggal dunia. Ini adalah finish. Nah, Nabi bersabda, dari start ke finish kita akan menjalani 5 fase sejarah. Sekarang fase sejarah yang pertama sudah selesai. Nabi memimpin kita langsung disambung dengan fase sejarah kedua. Para sahabat memimpin kita, disebut dengan pemimpinan khilafah rasyidah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Kalau ini 23 tahun, kalau yang ini 30 tahun. Fase ketiga, jadi saya sesuaikan tulisannya ya, sesuai dengan besarnya papan tulis kita. Biasanya saya nulis besar-besar, Pak, karena satu lembar whiteboard. Nah, ini karena besarnya seperti ini, saya sesuaikan. Fase ketiga, ini yang paling lama. Fase ketiga ini 1227 tahun. Ini adalah fase para khalifah menggunakan sistem kerajaan. Fase ini telah selesai dengan runtuhnya khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Nah, sekarang kita masuk fase keempat. Fase keempat. Saya besarkan ya. Saya besarkan fase keempat. Di zoom maksud saya. Oke. Fase keempat. Rasul bersabda, jika 1, 2, 3, ini Islam sedang memimpin dunia ini. Islam memimpin dunia. Fase kelima nanti Islam kembali memimpin dunia. Nih fase kelima Allah janjikan dalam Al-Quran. Quran surat 24 ayat 55. Nah, ini janji Allah dalam Al-Quran, bahwa Islam akan kembali memimpin seluruh dunia. Buka surat An-Nur ayat 55. Jadi bukan hanya prediksi dari Amerika, dari CIA, dari KGB Rusia, dari intelijen-intelijen besar dunia, bahwa yang memimpin nanti adalah Islam. Bukan hanya itu saja, kita orang beriman yakin dan percaya karena ada dalilnya dalam Al-Quran. Allah berjanji kalian nanti di akhir zaman akan kembali memimpin seluruh dunia, dan pemimpin di masa ini adalah Imam Al-Mahdi. Saat beliau nanti memimpin, kata Rasulullah di fase kelima, tidak ada satupun muka bumi ada pertumpahan darah. Tidak ada lagi negara yang akan mau perang. Damai sedamai-damainya. Bencana-bencana alam yang sebelumnya masif, gempa-gempa yang mengerikan, tsunami yang dahsyat di mana-mana, gunung-gunung yang meletus marah dan murka melihat perangai manusia yang penuh dosa maksiat. Angin badai yang menghancurkan di mana-mana, kehancuran ekonomi, kemarau ekstrim yang membuat manusia kelaparan di mana-mana seluruh dunia, seluruhnya terhenti berkat Islam kembali memimpin dunia. Barokah benar pemimpinan Islam ini. Ya. Nah, kalau fase pertama, kedua, ketiga Islam memimpin dunia baru 2/3. 2/3. Nanti di fase kelima kata Rasulullah
Islam akan memimpin seluruh dunia 100%. Allahu Akbar. Seluruh dunia ini tidak ada tempat yang diterangi oleh matahari, melainkan tempat itu akan dikuasai oleh Islam nanti di akhir zaman. Artinya 100% fase kelima. Dan pemimpinnya pada fase ini adalah Imam Al-Mahdi, keturunan kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali. Kalau imam kita Habib Rizik Syihab, ini dari Husain bin Ali. Ternyata keturunan Rasulullah ini pejuang semua ya. Allahu Akbar. Ibadah Allah yang kami muliakan. Nah, sekarang kita sedang di fase ini, fase kediktatoran. Perhatikan Bapak Ibu, jika fase yang ini 23 tahun, Nabi yang memimpin langsung, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Lalu setelah itu, para sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin, hanya 30 tahun kata Rasulullah. Lalu setelah itu, kerajaan-kerajaan Islam yang menggigit, para khalifah menggunakan sistem kerajaan 1227 tahun. Fase keempat berapa lama? Bapak Ibu tahu tidak? Berapa lama? Masya Allah, ternyata paling banter, paling lama hanya 100 tahun saja. Hai? Tahun berapa tadi ini? Selesainya? 1924. Sekarang sudah 2018. Maknanya sudah berapa tahun berjalan? 94 tahun. Artinya secara Masehi tersisa waktu 6 tahun lagi ke depan, kita akan masuk kepada fase kelima. Itu secara Masehi. Kalau dihitung Hijriah, malah sekarang sudah 97 tahun. Kalau dihitung Hijriah, sudah 97 tahun. Betul tidak? Iya, Allahu Akbar. Artinya memang 1 atau 2 tahun lagi ke depan, kita sudah masuk di fase kelima. Minimal kita sudah dipimpin oleh Imam Al-Mahdi. Ustaz, maksudnya kita langsung damai amankah? Oh belum. Imam Mahdi menuju kemari akan menstabilkan dunia terlebih dahulu. Bagaimana keadaan dunia? Perang di mana-mana. Al-Mahdi akan mendamaikan dunia juga dengan perang, tapi perang yang bermartabat, jihad yang penuh harkat, jihad yang penuh dengan misi-misi kedamaian. Barulah di tangan beliau kita sampai di fase yang kelima. Baik, sekarang saya bacakan hadis dari Abu Daud. Kata Salam, Islam bangkit selama 700 tahun. Islam naik terus. Sejak Nabi membawa Islam, Islam terus naik selama 700 tahun. Dan Islam akan turun selama 700 tahun. 700 naik, 700 turun. Berapa itu? 1400 hitungan Hijriah. Sekarang Hijriah sudah berapa? 1440. Maka sadarilah dengan hadis yang barusan ini. 700 tahun naik, 700 tahun turun, dan Islam akan kembali naik. Tidak ada yang mampu menghentikan kebangkitan Islam. Sebenarnya kita ini sedang dalam masa Islam bangkit. Allahu Akbar. Maka jangan ragu, Indonesia insya Allah Ta'ala termasuk yang akan menyaksikan kebangkitan Islam. Insya Allah Ta'ala optimis kita 2019 ke depan Islam di Indonesia akan kembali dipercayakan oleh Allah untuk memimpin Indonesia. Takbir. Yakin? Dari ayat dan hadis yang kita baca, yang disampaikan oleh para alim ulama, ini masanya Islam menang. Jadi jangan sampai ada yang gemeteran. Ya Allah, semuanya udah di tangan mereka. IT di tangan mereka, media di tangan mereka, semua ini udah di tangan mereka. Jangan cemas. Kita di tangan kita adalah janji Allah, pertolongan Allah. Emang kuat mana? Kalau kuat-kuatan hebat mana? Hebat Allah ke makhluk. Allah bersama kita, janji Allah pasti Allah tepati. Lan tajida li sunnatillahi tabdila. Allah tidak akan pernah merubah sunnatullah. Kalau Allah sudah menjanjikan, pasti terjadi. Kabar gembira ini, Masya Allah, bahagialah Pak. Cuma memang benar, menuju kepada kemenangan Islam, kita menghadapi ujian yang sangat bertubi-tubi. Butuh kesabaran,
butuh ketabahan, butuh militansi yang luar biasa. Buka Al-Baqarah 214, Pak. Tolong dibuka. Ada pegang Al-Quran? Lihat di sana. Ternyata untuk ditolong oleh Allah harus melalui ujian yang bertubi-tubi. Ujian ini berat, pahit. Ujian ini betul-betul dahsyat. Dan ini sudah dialami oleh seluruh para nabi-nabi dan kaum mereka dulu. Oleh orang-orang soleh terdahulu. Sehingga Allah berfirman di ayat itu. Tolong buka kalau ada Al-Qurannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah hafal surah Al-Baqarah? Hah? Coba baca Al-Baqarah 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu yakin kamu bisa menjadi ahli surga hanya mengandalkan sholat, puasa, sedekah, zakat, haji, umroh? Lalu dengan itu kamu yakin bisa masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum lagi kamu lalui ujian. Yang ujian itu telah dilewati, dirasakan, dilalui oleh orang-orang beriman sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Demi iman mereka mengalami teror yang hebat dari penguasa-penguasa zalim di zaman mereka. Demi prinsip, demi akidah, mereka diprogram untuk miskin, untuk bangkrut, diperas, dizalimi ekonomi mereka sampai mereka betul-betul amblas secara keuangan. Coba buktikan ini ayat dengan kondisi kita sekarang. Berasa banget ini. Dan bahkan sampai ke tingkat fisik mereka pun disakiti, dianiaya. Mereka sabar. Bahkan kata Rasulullah, ada di antara mereka dibenamkan badannya, lalu kepalanya digergaji dalam keadaan hidup-hidup, mereka tetap bertahan la ilaha illallah. Yang seperti itu. Jadi kalian nggak bisa masuk surga hanya ngandalkan sholat doang, mengandalkan puasa, sedekah, banyak baca Quran, banyak zikir, hanya sekedar itu. Tapi belum lagi diuji karena kalian memperjuangkan agama, karena kalian membela agama, lalu kalian diteror. Lulus nggak? Kalian punya ekonomi, dia akan matikan ekonomi kalian supaya kalian jadi miskin. Mereka ancam kalian. Dan kalau perlu, mereka akan tangkap kalian. Mereka siksa kalian secara fisik. Bahkan sampai di antara kalian ada yang dibunuh. Dan mereka lulus. Barulah kalian masuk surga. Jadi, sholat, puasa, haji, umroh, baca Quran, zikir, sedekah, dan lainnya. Lancar, bagus. Tapi harus ada ujian. Kalau itu tuh mah nggak ada ujiannya. Bahkan ketika Nabi Muhammad diiming-iming oleh kafir Quraisy, Muhammad, kamu mau sholat, ajarin aja. Kamu mau apa saja yang ada dalam agama, mau ajarin. Tapi janganlah ajak mereka untuk menegakkan dakwah tauhid la ilaha. Kemarin bendera tauhid dibakar. Umat Islam sedang diajar oleh Allah, sedang dilatih oleh Allah untuk kembali membela tauhid. Allahu Akbar. 212 besok ini di Monas, insya Allah hadir semua ya.
212 besok itu pada hakikatnya kita menggaungkan tauhid la ilaha illallah. Dengan itu gentar Firaun, sang penguasa lalim yang jumawa dengan semua kekuatan yang dimilikinya. Dengan itu gentar Namrud. Dengan itu ketakutan Abu Jahal, Abu Lahab dan seluruh penguasa di muka bumi ini takut dengan la ilaha illallah. Sekarang menuju 212, reuni 212, ternyata bendera tauhid dibakar. Ini cara Allah untuk menyemarakkan acara di mana pembelaan tauhid akan menggaung nanti di Monas, dan insya Allah akan dihadiri oleh hamba-hamba Allah yang beriman dari Sabang sampai Merauke. Dan itu Allah takdirkan hanya harinya hari Minggu lagi. Allahu Akbar. Nggak punya alasan nih orang Jakarta, nggak punya alasan. Kalau nggak hadir demi Allah, bagaimana Bapak menjawab pertanyaan Allah pada hari kiamat nanti? Orang dari Aceh saja datang kemari, berbagai macam cara untuk menggagalkan kedatangan mereka tetap berangkat. Masya Allah. Orang dari Solo sana juga datang, orang dari NTB, dari NTT datang. Bagaimanapun caranya mereka datang. Masa kita orang Jakarta, Jabodetabek nggak datang? Apa jawaban Bapak nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Datang nanti, siap? Bela Allah, bela Islam, bela agama, bela bangsa, bela negara, dan perjuangan kita nanti puncak startnya adalah reuni 212 untuk memenangkan kembali izzatul Islam wal muslimin fi Indonesia insyaallah taala. Ujian harus kita jalani. Orang dari mana yang jalan kaki, Pak? Ciamis jalan kaki kemari. Oke, selama ini alasan kita apa? Ustaz, itu kan hari kerja, PNS kan diwajibkan untuk masuk kantor. Lah besok hari Minggu, mau alasannya apa? Alasannya apa? Apakah kebetulan tanggal 2 Desember besok ini harinya hari Minggu itu kebetulan atau udah di-setel oleh Allah dari sana? Setelan Allah itu agar kita gak punya alasan lagi nanti. Maka apapun program yang sudah terencanakan dengan keluarga untuk camping ke sana, untuk wisata ke situ, batalkan semuanya. Buktikan pada Allah kita berkorban, kita berjuang, kita mewakafkan hari kita untuk penegakan agama Allah Subhanahu wa taala. Kumpul dengan orang-orang beriman, kita putihkan Jakarta. Takbir. Masya Allah. Masya Allah. Kita kembali pada topik kita. Jadi ujiannya itu berat. Menjelang kita dimenangkan oleh Allah, ujiannya berat. Harus lulus ujian. Kata Rasul, banyak yang tepar nanti. Banyak yang tepar. Ada yang masa lalunya dicongkel-congkel, lalu dikatakan kepadanya, kalau kamu tidak tiarap atau kalau kamu tidak bergabung dengan kami, masa lalu kamu akan kami bongkar pada umat. Lalu kamu akan jadi malu, kamu tidak punya muka lagi. Atau bergabung dengan kami. Terpaksa dia menyerahkan prinsipnya. Terpaksa dia menggadaikan idealismenya. Dan dia bergabung ke barisan musuh yang mengancamnya. Ini memalukan. Betul kata Rasulullah. Ma wada'a hadhil ummah illa latamathu latmatan. Tidak ada satupun dari umat ini di akhir zaman melainkan akan kena tamparan oleh fitnah duhaima dengan tamparan yang keras. Di antara mereka ada yang kena tampar terjatuh lalu dia pingsan. Ada di antara mereka kena tampar, mereka terjatuh mati syahid. Ada di antara mereka kena tampar terjatuh, mereka bangkit walaupun puyeng-puyeng, mereka tetap bangkit. Ada yang kena tampar ini maksudnya apa? Diteror mereka. Dalam rangka masih kekeh enggak? Masih istiqomah enggak? Masih ikut bela-bela Islam tidak? Masih terus menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar apa tidak? Atau masih mau merapat di barisan bela Islam apa tidak? Kalau mau merapat dengan kami, maka inilah yang maksud dengan tamparan. Pam! Ada yang ditampar tersungkur, pura-pura tidur, enggak bangun lagi. Enggak berani ciut nyalinya, hilang semangatnya, dan tidak berani lagi menyuarakan la ilaha illallah, tidak berani lagi menegakkan amar bil ma'ruf nahi anil munkar, tidak berani tampil dalam rangka bela Islam dengan komando para alim ulama, pura-pura tidur. Alasannya macam-macam, saya nunggu Imam Mahdi aja nanti keluar baru saya gabung lagi. Ada yang kena tampar, papam.
Dia bangun, puyeng, kemudian dia merapat ke musuh agar musuh tidak lagi menamparnya. Tolong kasihani saya, tolong prihatinlah melihat keadaan saya, tolong jangan diapa-apakan lagi saya, cukup yang tadi saya kapok, saya udahlah gabung dengan engkau saja. Nah ini yang titip kayak gini jadi kutu loncat. Sebelumnya dia pejuang yang unggul, sebelumnya dialah dai yang kekeh, yang kokoh, yang istiqomah, melempam, meleot kayak kerupuk kena siram air. Pindah menjadi ini kena tampar. Ma wadah hadil ummah illa latamathu latmah. Fa idza qilang qadat tamadat. Apabila dikatakan semoga cepat berlalu ujian yang berat ini, tamadat, ternyata panjang waktunya. Pada masa itu kata Rasulullah, yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira. Beratnya ujian itu menjadikan orang paginya masih ada iman, siangnya karena teror, karena iming-iming fulus, jabatan, kedudukan, kekuasaan, atau mungkin intimidasi. Kalau kamu tidak gabung, nama kamu akan kami permalukan, masa lalu kamu kami bongkar, dan kamu begini-begini. Akhirnya sorenya wa yumsi kafira, sorenya dia sudah menjadi kafir, udah ada di kubu musuh. Inna lillahi. Ngerti yang saya maksudnya? Paham kemana arahnya? Alhamdulillah. Enak ngomong sama orang cerdas. Saya nggak mau sebut nama Pak, nanti kasus lagi. Yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Sorenya masih mantep, imannya masih oke, karena teror di sore, di maghrib atau di malam hari, karena banyak perbincangan-perbincangan kong kaling kong ini dan itu dan berbagainya. Zulzilu ba'sa darra zulzilu, menyebabkan besok paginya dia sudah menjadi kafir. Innalillah. Lemes kita dengar kok mendadak orang setegar ini sekarang sudah ada di kubu mana. Ya Allah ya Rabb, orang sesoleh apa kok sekarang ada di kubu mana. Innalillahi. Lah, yang seperti ini juga ada di zaman Rasulullah. Jangan heran, di zaman Rasulullah juga ada. Siapa namanya? Siapa namanya? Terkenal loh dia ini, hafiz Quran, ngajar ilmu, ngajar hadis, ngajar ngaji, dai kemana-mana. Siapa namanya? Saya kasih nama belakangnya, Unfuani. Nama depannya siapa? Nah, inilah keistimewaan kita tuh, asik lupa aja. Silakan diminum Bapak Ibu airnya. Ar-Rajjal Unfuani. Ya, bismillah. Suatu ketika kata Rasulullah bersabda begini. Di depan sahabat-sahabat ini ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali, ada Abu Hurairah, termasuk Rajjal ini ada juga. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, di antara kalian ini nanti di akhirat ada satu orang yang akan masuk neraka. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya saja sebesar gunung Uhud. Seluruh sahabat gemeteran mendengarnya. Majang, oi, berarti ada di antara kita nih akan masuk neraka nih. Semuanya cemas, apalagi Abu Hurairah yang menceritakan hadis ini adalah Abu Hurairah ya. Gelisahlah kami. Seluruh kami mengkhawatirkan jangan-jangan yang dimaksud oleh Nabi itu adalah dirinya. Masing-masing mengkhawatirkan dirinya sendiri. Lalu meninggallah satu persatu dari sahabat Nabi, dan seluruhnya meninggalnya syahid, husnul khatimah. Tinggal dua orang lagi, Abu Hurairah dengan Rajjal Unfuani. Berdentum-dentumlah, berdebuk-debuk. Apa bahasa Indonesianya? Jantung Abu Hurairah berdegup-degup, deg-deg-dug, cemas. Kalau bahasa orang Padang, badampuang-dampuang jantung. Cemas, jangan-jangan saya, kata Abu Hurairah, ini tinggal dua orang lagi, jangan-jangan saya nih, jangan-jangan saya. Ketakutan habis Abu Hurairah. Ternyata Musailamah Al-Kadzab, sang nabi palsu yang mengaku-ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, wilayah kekuasaannya makin luas, pengikutnya semakin banyak, harta kekayaannya makin melimpah ruah, banyak peluang-peluang jabatan yang dijanji-janjikan dan diiming-imingkan ke siapa yang bergabung dengannya.
Tiba-tiba Ar-Rajjal menawarkan diri kepada khalifah. Wahai khalifah, izinkan saya yang mendebat Musailamah Al-Kadzab. Izinkan saya yang meluruskan pemahamannya yang keliru dan menyimpang. Izinkan saya yang mendakwahinya. Apa kata khalifah? Ente yakin? Percayakan kepada saya. Saya kan sudah da'i kemana-mana. Saya sudah biasa menyampaikan ilmu kemana-mana. Percayakan pada saya. Sudahlah, bismillah, berangkatlah. Ternyata sampai di kubu musuh, boro-boro dia yang berhasil mengajak pancingan ke bawah, dia yang malah ke bawah oleh yang dipancing. Karena ada iming-iming, ada janjian posisi, ada fulus yang disiapkan, ada posisi duniawi yang menggiurkan. Gemparlah dunia Arab bahwa ternyata sahabat Nabi bergabung menjadi kaki tangan kepercayaan Musailamah Al-Kadzab Rajjal Unfuwan. Legalah Abu Hurairah. Kapan Abu Hurairahnya lega? Ketika Rajjal Unfuwan ini ternyata mati terbunuh dalam peperangan melawan para mujahidin dari kalangan para sahabat. Barulah lega Abu Hurairah. Ternyata dia yang dimaksud. Da'i, soleh, taat, ikut bela Islam sebelumnya. Ya kalau bahasanya itu ikut berjuang bersama Rasulullah, ikut perang dalam beberapa momen bersama Rasulullah. Itu kita istilahkan ikut bela Islam sebelumnya. Hati-hati, peluang ini selalu ada loh ya. Semoga yang berbicara Allah lindungi, amin ya rabbal alamin. Nah kaum muslimin, ternyata nyeberang dia. Entah apapun faktornya, latar belakangnya, pokoknya dia termasuk yang paginya beriman, sorenya udah kafir. Sore beriman, besok pagi dah kafir. Ini zamannya, zaman kita. La haula wala quwata illa billah. Menuju kepada kemenangan Islam, banyak teror yang akan dihadapi oleh orang beriman. Nah, siapa yang sabar di sini? Siapa yang istiqomah di sini? Siapa yang tegar di sini? Rasulullah bersabda, untuk mereka pahala 50 kali lipat pahalanya para sahabat. Siapapun yang istiqomah pada fase itu, pada masa keempat ini, pada masa kita, 50 kali lipat pahala para sahabat. Allahu Akbar. Sehingga sahabat heran, merasa nggak percaya para sahabat. Lalu mereka berkata, khamsina rajulan minna am minhum. Yang benar aja ya Rasulullah, 50 kali lipat pahalanya kami ini, atau 50 kali lipat pahala orang yang hidup pada zaman mereka itu. Kata Rasulullah, bal minkum, 50 kali lipat pahala kalian, hai para sahabatku. Itu yang akan didapat oleh para pejuang di akhir zaman. Fase kita ini, yang penting istiqomah. Istiqomah. Saya tertarik dengan bahasanya Syekh Tengku Zulkarnain. Apa kata ulama kita ini? Apa salahnya ngaku aja lah. Kalau memang masuk perangkap, masa lalu dicongkel-congkel, dan itu akan membuat kita dipermalukan kepada publik. Lebih baik ngaku aja pada publik. Wahai publik yang kucintai, wahai umat Nabi Muhammad, benar, dalam masa aku dulu memimpin, dalam masa laluku, aku dulu pernah seperti ini. Aku terperangkap, aku terjatuh, dan aku sudah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang perbuatanku itu dijadikan senjata oleh musuh dakwah kita untuk menjadikan aku mundur dari perjuangan ini. Dan aku lebih memilih, biarlah aku malu di depan kalian daripada aku malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tidak akan mundur. Jadi kalau ke depan kalian lihat saya dipermalukan, saya ditangkap, saya lebih rela daripada saya menggadaikan prinsip saya. Teruskan perjuangan, teruskan. Harusnya kan begitu, ya kan? Nggak apa-apa sebenarnya, bahkan itu menjadikan umat makin cinta kepada dia, menjadikan umat semakin membela dia. Insya Allah Taala, Allah juga akan bela dia. Daripada hanya menjaga nama baik, justru nama baiknya jatuh di mata kita semua, dan juga di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, istiqomah, istiqomah. Kemenangan sudah sangat dekat. Menuju kemenangan ini banyak betul ujian kita. Nah, ujiannya tadi adalah teror yang berkaitan dengan iman.
Tahu kelompok Syiah? Tahu sekte Syiah? Ini sekte yang mempunyai latar belakang dendam kepada Islam. Karena kerajaan Persia Raya mereka ditumbangkan oleh Umar bin Khattab. Maka Yahudi yang bernama Abdullah bin Saba mengarang ajaran baru atas nama Islam, menimbulkan api fitnah, memfitnah para sahabat. Targetnya bila sahabat sudah terfitnah, maka apapun yang datangnya bersumber dari sahabat semuanya bisa ditolak. Al-Quran riwayatnya semuanya sumber riwayatnya dari para sahabat, maka Al-Quran yang ada ditolak. Al-Quran versi mereka lah yang akhirnya wujud. Hadis-hadis dari Nabi, karena seluruh hadis-hadis itu versi riwayatnya dari para sahabat, karena sahabat sudah berhasil dikafirkan, maka akhirnya hadis-hadis dari para sahabat seluruhnya tertolak. Mereka kadang-kadang hadis sendiri, mereka buat ajaran sendiri. Maka ketahuilah Syiah sekarang ini sudah menyuntikkan dana yang sangat besar dari pusat pemerintahannya di Iran sana, triliunan jumlahnya, untuk Indonesia dipusatkan di Jawa Barat. Dan mereka punya pakar-pakar debat yang targetnya siapa? Kalangan cendekiawan dan orang-orang awam dari kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah. Walaupun gelarnya doktor, profesor doktor, gelarnya banyak di depan dan di belakang, tapi awam tentang seluk-beluk Islam, tidak mengerti tentang ilmu agama Allah Subhanahu wa taala ini secara mendalam, tidak mengerti sejarah, lemah dalam ilmu hadis. Ketika berdebat dengan mereka, pasti dicuci otak kita, Pak. Dengan cepat kita mengangguk dan membenarkan apa yang mereka katakan, lalu kita benci dengan sahabat. Setelah benci dengan sahabat, akhirnya kita benci dengan Al-Quran yang ada ini. Dan kita menolak hadis Nabi, akhirnya kita masuk kepada mereka. Mereka itu bisa mencuci kita, Pak, hanya dalam setengah jam. Jadi itu kita bisa murtad. Sekarang di zaman ini mereka dibebaskan sebebas-bebasnya, lenggang kangkung kemana saja melakukan aktivitasnya. Dulu ketika Syiah serentak para ulama ahlu sunnah wal jamaah memeranginya bersama-sama, mereka akhirnya calling down. Mereka bergerak lagi dengan tenang, tapi tetap arus mereka sangat kuat. Tapi sekarang ini, setelah kita benar-benar merasakan bagaimana kita seperti dianaktirikan, mereka kembali bangkit dengan semua kekuatan dan kekuasaannya. Terang-terangan mereka sekarang ini kaum muslimin memperbanyak calon pengikut. Sebenarnya pada hakikatnya kembali pada hadis untuk dimurtadkan. Hati-hati, jangan pernah berdebat dengan orang Syiah. Jangan pernah coba-coba berdebat dengan orang Syiah. Sehebat apapun kita bicara, tapi kita nggak ngerti sejarah, kita tidak mengerti hadis, kita mendangkal ilmu agama kita, akidah kita masih lemah, jangan coba-coba debat dengan mereka. Pagi kita berdebat, pagi kita masih beriman, siangnya kita didatangi oleh mereka, berdebat dengan mereka, sore kita sudah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah keluar daripada Islam ini. Sore kita masih beriman, malamnya kita didatangi oleh mereka, lalu kita berdebat dengan mereka, kita akan kafir, besok paginya sudah kafir. Itu termasuk, Pak. La haula wala quwata. Sangat banyak faktor-faktor. Ini ujian akhir zaman. Sudahlah, kita mintakan kepada kita istiqomahlah, istiqomahlah, istiqomahlah. Menyongsong kebangkitan Islam di akhir zaman dengan sabran. Wasta'inu bis sabri was salah. Tetaplah sholat. Jadi kebangkitan Islam di akhir zaman itu bukan dengan perang dalam artian angkat senjata. Bukan dengan itu. Justru dalam surah Al-Maidah ada firman Allah. Masalahnya kemarin ini, sebelum ini kan banyak yang SMS, Ustadz, kenapa tidak diumumkan saja jihad? Angkat senjata, perang, kita revolusi, kami siap. Wahai Habib Rizik Syihab, umumkan saja jihad, kami akan perang. Ini tanda orangnya bodoh. Minta-minta perang itu tanda orang bodoh. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah, alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum anil qital. Tidakkah engkau perhatikan kepada orang yang semangatnya perang luar biasa? Perang, kapan nih perangnya? Kapan perangnya? Kita revolusi aja yuk. Revolusi, perang. Tidakkah engkau lihat orang-orang yang punya semangat begitu? Perang. Kuffu aidiakum. Untuk kalian yang punya semangat,
tahan tangan kalian. Tahan. Jangan kalian angkat senjata. Tahan. Waqimus shalah wa atuz zakah. Istiqomahlah kalian melaksanakan salat 5 waktu berjamaah di masjid. Istiqomahlah. Itu aja dulu. Istiqomahlah. Dia akan menguatkan jiwa kita. Salat berjamaah 5 waktu di masjid menguatkan jiwa, menguatkan hati, menguatkan nyali, menguatkan mental. Wa atuz zakah. Zakah adalah simbol pengorbanan harta. Biasakan sedekah, biasakan infak untuk agama Allah, biasakan untuk perjuangan, sedekah, infak, sedekah, infak untuk masjid, untuk pesantren, untuk dakwah, untuk amar bil ma'ruf nahi anil munkar, sedekah, infak, wakaf, sedekah, infak, wakaf, biasakan. Maka ini akan mengokohkan jiwa. Orang yang terbiasa disiplin dalam melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah di masjid, orang yang terbiasa disiplin berkorban dengan hartanya, maka ketika hari-hari memang sudah dituntut untuk perang angkat senjata, orang macam inilah yang akan teguh dan tegar. Istiqomah, orang macam inilah yang akan mampu sabar. Di depan musuh dia akan mampu sabar. Tapi yang tadi perang, sholat 5 waktunya telat melulu, masbuk melulu. Mending masih masbuk. Ini sholatnya malah di rumah, sholatnya malah di warung, di toko, sholatnya malah di kantor, sendirian lagi. Semangatnya perang. Sholat dulu dijaga 5 waktu berjamaah di masjid, pastikan. Insya Allah pada hari hanya nanti dia termasuk yang Allah kuatkan langkah kakinya. Ini yang penting tuh, jaga sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Dan lagi pula orang yang normal pasti benci perang. Bapak benci perang tidak? Tolong yang benci perang angkat tangan lah. Yang benci perang angkat tangan ya. Ibu-ibu benci perang bu? Yang benci perang angkat tangan. Yang angkat tangan normal tuh semua. Yang gak angkat tangan gak normal. Kita semua ini benci perang. Mana ada yang suka dengan perang? Gak ada. Tapi ganti perang adalah istiqomahlah melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Dan ganti perang adalah biasakan berkorban dengan harta, berkorban dengan waktu. Nah besok ini bela Islam dalam wujud reuni 212 di lapangan Monas. Insya Allah Ta'ala itu bahagian daripada pengorbanan. Berkorbanlah, datanglah. Semua kenyamanan yang terbayang bersama keluarga, datang ke tempat wisata bersama keluarga, semuanya korbankan dulu. Satu hari yang tanggal 2 bulan 12 besok itu tidak akan terulang lagi seumur hidup Pak. Dari sekarang diprogram, mungkin inilah waktu yang akan memberi syafaat untuk kita nanti pada hari kiamat. Maka dari sekarang pastikan semua kita bawa anak bini, bawa keluarga, biar kita dipanggang oleh panas matahari, biar panas matahari pada mahsyar sejuk untuk kita. Amin. Harta kita infakkan, belanjakan harta kita untuk program acara ini. Apa yang bisa kita bantu di sana? Bantu. Allahu Akbar. Ini bentuk biasakan berkorban. Nah kalau memang terpaksa, Allah umumkan kepada kita kutiba alaikumul qital, falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan kepada mereka perang, orang-orang yang tadi teriak-teriak perang, engkau akan lihat ada satu golongan dari mereka yang tadi minta perang terkencing-kencing dalam celana. Mereka lari terbirit-birit, tidak akan mau pernah berhadapan dengan musuh yang sebelumnya dia yang paling keras mengatakan jihad. Jadi hati-hati Pak, orang-orang yang mengatakan jihad, ayo perang, hati-hati. Ini orang biasanya kalau betul-betul terbuka pintu jihad dia pasti lari. Omong gede, omdo, omong doang, jangan percaya. Yang diam-diam ibadahnya bagus, akhlaknya mulia, baca Qurannya hebat, sedekahnya lancar, infaknya kuat. Nah orang macam ini nih, orang macam ini punya amunisi yang tersembunyi, dan dialah yang disiapkan oleh Allah untuk mampu memenangkan Islam di akhir zaman. Dan ini memang fase kita, fase keempat adalah fase perang. Nabi sendiri mengumumkan ini fase perang. Tapi sebelum fase perang dalam artian angkat senjata, kita diperintahkan aqimus shalah wa atuz zakah. Istiqomah dulu dengan itu, dengan amal jamaah, istiqomah dulu. Kalau sudah, insya Allah. Ya sekarang perang kita perang IT, itu benar. Perang kita sekarang adalah perang media, itu benar. Perang kita sekarang adalah perang politik, itu benar. Besok kita masuk kancah politik seluruhnya. Tidak ada yang golput haram,
seluruh kita wajib masuk ke medan perang, perang politik. Pesta Demokrasi 17 April 2019 adalah medan pertempuran puncak. Maka seluruh kita wajib begadang. Ribat, tempat posko-posko pemenangan, kantor-kantor pemungutan suara, tongkrongin. Ganti shift dari sekarang. DKM masjid seluruhnya harus bergerak se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tongkrong, jangan ada yang macam-macam. Yang ahli IT kawal terus. Kemudian yang katanya sudah berapa kali pemilihan mati terus tengah malamnya ya. Besok ini setiap DKM masjid bawa genset sendiri. Standby kan di tempat itu. Kalau mengakunya mati, standby kan langsung. Hidupkan sampai besok. Pokoknya gak ada cerita mati listrik. Dikawal betul, ini perang. Itu disebut dengan ribat, Pak. Ribat itu adalah berjaga-jaga di malam hari waktu medan perang sedang terbuka. Berjaga-jaga. Suatu ketika ada orang meninggal dunia. Para sahabat gak mau memandikan. Tidak mau mengapani. Tidak mau menyolatkan. Jangankan untuk dikuburkan. Mandiin aja gak ada sahabat yang mau. Kenapa? Kata Umar bin Khattab pada Rasulullah, ya Rasul, dia ini bergelimang dengan dosa dan maksiat. Lalu kata Rasulullah, kalau begitu ada tidak di antara saudara-saudara semua yang pernah menyaksikan dia melakukan satu saja amal soleh? Salah seorang sahabat angkat tangan. Ada ya Rasul. Apa itu kata Rasul? Dia pernah ribat dengan saya satu malam. Ribat itu adalah begadang malam untuk kepentingan perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, kata para sahabat, langsung Rasulullah yang memandikan. Melihat Rasulullah yang angkat, yang memandikan, sahabat ngikut semuanya. Dimandikan, apa kata Rasulullah? Ashabuk yashhaduna annaka min ahli nar. Sahabat-sahabatmu bersaksi engkau ini adalah ahli neraka. Wa ana asyhad, sementara saya bersaksi annaka min ahlil jannah, engkau adalah ahli surga. Padahal kebaikannya adalah ribat untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Awas, malam-malam di mana penentuan suara dihitung, di mana penentuan suara berpindah dari ini ke ini, semuanya ribat. Siap? Ayo angkat tangan yang siap ribat, angkat tangan. Buktikan nanti. Sekarang angkat tangan hanya sebagai bentuk ikrar. Buktikan nanti. Tidak boleh ada TPS-TPS yang dibiarkan dan ditinggalkan. Kawal dari awal sampai selesai. Dari ranting, cabang, pusat sampai selesai. Kita kawal betul. Kita ingin lihat sejauh mana ribat kita nanti. Nah, ini zamannya zaman ribat. Kalau perangnya dalam artian itu benar. Jadi perang kita bukan angkat senjata. Tapi perang dalam artian beramal secara kontinu di bawah satu komando para ulama-ulama Rabbani, di bawah komando para habib-habib Rabbani, da'i-da'i Rabbani. Insya Allah Ta'ala kemenangan akan ada di pihak kita kembali. Allah bersama kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Allah akan tolong kita. Ini zamannya menang. Percayalah, ini zamannya menang. Masya Allah. Pegulat yang bernama Khabib Nurmagomedov telah mengguncang dunia. Dia tidak malu-malu mengumumkan Alhamdulillah. Dia tidak malu-malu mengatakan Masya Allah, La ilaha illallah. Saya ini bukan apa-apanya, seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gema Islam mendunia berkat lisannya. Memang ini saatnya Allah menangkan. Maka siapapun yang tampil ke puncak pertempuran, apapun bentuk pertempurannya, pasti dia menang. Sekarang ini zamannya. Para pemuda-pemuda IT, para cyber army, di mana saja kita berada, percayalah jika Anda tampil terus dengan kesabaran, dengan keikhlasan, Anda dimenangkan oleh Allah. Para pengusung dakwah di bidang pendidikan, pengusung dakwah di bidang ekonomi, pengusung dakwah di bidang kesehatan, bergeraklah dengan Islam, kita akan dimenangkan. Ini zamannya menang. Nah, zaman menang ini memang agak sedikit ada ujian. Kesannya sih berat, tetapi pahalanya 50 kali lipat pahala sahabat. Mau? Kalau begitu, kejarlah kesempatan ini. Ketika sudah menang, tidak ada lagi peluang pahala yang sebesar itu, nggak ada. Kita ini hanya sebentar saja lagi diuji dengan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apapun ujiannya wajib luluskan diri kita dan dipastikan untuk kita pahala besar dan kemenangan yang sangat besar.
Akan banyak di antara laki-laki nanti yang sebentar lagi akan syahid. Kok bisa syahid Ustaz? Berarti perang kita ke depan. Perang dalam artian bertembung fisik, iya, tak lama lagi. Di seluruh dunia, iya, tapi puncak tempat terbaik berperang di akhir zaman itu adalah Syam, Syria dan Palestina. Sampai Nabi Isa turun. Itu tempat terbaik. Tapi kata Rasul di sebelah timur nanti akan pula ada sekelompok umatku yang akan berperang angkat senjata melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yang istiqomah lalu terbunuh syahid, mereka akan masuk surga pula tanpa hisab. Dan tempat sebelah timur itu saya yakin Indonesia lah tempatnya. Ya, jangan cemas ya, jangan cemas. Kita tidak selalu memikirkan harus ke Palestina, nggak mesti harus ke Palestina. Tapi apa yang bisa kita tolong sekarang untuk Palestina, untuk Syria kita tolong sekarang. Doa kita, harta kita tolong untuk mereka. Namun perlu diketahui, Indonesia punya kaplingan sendiri di akhir zaman. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi bersabda, nanti di akhir zaman akan ada dua kelompok umatku di akhir zaman ya, yang akan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah, ketika semua orang dihisab di padang mahsyar, sementara dia hanya numpang lewat doang di padang mahsyar. Langsung diantarkan ke titian, lalu dari titian menuju ke seberang sana, zup, langsung sampai ke seberang. Dikasih minum dari telaga Kausarnya Rasulullah, lalu disuruh memilih masuk surga dari pintu surga yang mana saja mereka mau. Dan mereka ditempatkan dalam surga Firdaus. Kata Rasulullah, dua kelompok umatku, satu kelompok yang berperang di Syam sampai Nabi Isa turun. Berarti yang sekarang ini di Palestina, di Syria, siapapun yang berjihad di sana ini, mereka termasuk orang yang masuk surga tanpa hisab. Dan nanti satu lagi di sebelah timur, mereka akan memerangi musuh-musuh Allah dari kaum musyrikin Hind. Maka saya sangat yakin negeri yang dimaksud Rasulullah itu yang ada perang angkat senjatanya nanti di akhir zaman adalah Indonesia. Siapapun yang berperang pada masa itu terbunuh dia syahid dan dia masuk surga tanpa hisab. Artinya tidaklah perlu kita bersusah payah untuk berangkat ke Palestina. Karena Indonesia punya peluang untuk kita yang di tingkat kemuliaannya insya Allah tidak akan kalah daripada yang ada di Palestina dan Syria. Tapi kalau bisa ke Palestina mana lebih bagus Ustaz? Ya lebih bagus ke Syria, lebih bagus ke Palestina. Kalau ada jalan, masalahnya kita kan nggak ngerti bahasa nggak ngerti, di sana nggak ngerti apa-apa, pengalaman juga nggak ada. Nah kalau di Indonesia, insya Allah ini bahasa kita, ini negeri kita. Bagaimanapun kita akan bersama-sama dengan komunitas kita. Jadi peluang kita lebih besar untuk di Indonesia. Tapi sebelum itu semua terjadi, perang kita adalah perang ideologi, perang media, perang politik, perang pendidikan, perang budaya, perang ekonomi. Perang-perang ini yang kita masuki dulu sekarang ini ya Bapak Ibu, dan kita akan menang. Qul ja'al haq wa zahaqal batil. Ini masanya. Katakan, ketika kebenaran sudah dibawa, kebatilan pasti kalah. Sekali lagi saya katakan, jika kebenaran sudah dibawa, kebatilan pasti kalah. Matikan masjid ini semuanya, matikan lampunya. Semua lampu matikan semua. Lalu bawalah lampu petromak yang hidup. Gulab gulita tadi, bawalah satu saja lampu petromak tapi hidup. Kira-kira lampu petromak ini bisa mengalahkan kegelapan yang ada tidak? Bisa. Seluas apapun kegelapan langsung tersingkir, kalah karena kebenaran yang kita bawa berupa lampu petromak yang kita nyalakan, kita hidupkan. Coba perhatikan. Qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Katakan, kalau yang benar itu sudah diperjuangkan, kalau yang benar itu sudah dijihadkan, kalau yang benar itu sudah dibela, sudah dibawa menuju kepada kebatilan, yang batil pasti akan sirna, yang gelap pasti akan tersingkir. Insyaallah taala fathun qarib, pertolongan dan kemenangan sangat dekat untuk kita semuanya. Bapak Ibu hamba-hamba Allah yang kami muliakan, ini dia menyongsong. Tetapi sekali lagi kunci menyongsong kemenangan itu adalah kuatkan dulu imannya, kuatkan dulu sholat berjamaahnya, banyakkan pengorbanannya untuk agama, dan berjuanglah di bawah komando para alim ulama. Jangan loncat kutu, loncat sendiri, semangat sendiri, bersungguh pendek, ini berbahaya. Meledakkan diri ke sana, meledakkan diri ke situ, revolusi, ini nggak bisa nih. Kalau ada orang aja revolusi, lebih bagus tangkap dia Pak, tangkap dia, kurung dulu. Orang macam kamu bisa mengeruhkan suasana. Orang-orang yang ngajak-ngajak revolusi atau yang mengajarkan kepada kita yang muda-muda nih,
Saya punya persenjataan, bisa kita latihan yuk. Wah, ya kayak gini nih, ini masuk perangkap kalau seandainya kita iakan. Kita akan menjadi bulan-bulanan mereka, lalu umat ini dan dakwah akan terfitnah gara-gara sumbu pendek kita. Jangan pernah mau. Sabarlah, tahan diri. Sekarang ini dengarkan komando para ulama. Ulama insya Allah mereka memberikan komando dengan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala.